Pasal yang ke-16. Maaf Bu, suara lagi agak pas-pasan ya Bu, suara kecapean. Adab kelakuan pukul beduk. Mak suka pukul beduk nggak? Hah? Pukul beduk mah enggak, pukul panci kali ya. Bermula tiada agama perintah pukul beduk. Tuh, ingat. Yang Nabi ajarin apa? Azimu a'yadakum bitakbir. Semarakkan, ramaikan hari idmu, hari rayamu dengan apa? Bitakbir, dengan bajak-bajak mengucap takbir. Zaman sekarang Bu, takbirnya jarang, yang ramenya pukul beduk. Sekalinya masjid musola takbir, yang takbir anak recehan, tahu recehan? Iya, anak kecil, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Emang Ustaz nggak boleh? Ah, bukan nggak boleh. Bagus, bagus. Untuk pelajaran generasi muda. Tapi jangan dilepasin begitu aja. Tetap dibimbing, didik orang yang dewasa. Kadang bocah bacanya Bu suka salah. Allahu Akbar walillahilham. Ilham dipanggil ilham. Salah. Walillahi alhamdu. Jadi bacanya walillahilham. Anak-anak sering potong walillahilham, ilham. Kebetulan temennya yang namanya Ilham. Nyaut walillahilham. Apaan manggil gue? Salah, ya. Bu, sekali takbir anak remaja nggak salah, bagus. Cuman kadang-kadang anak remaja juga diperhatiin. Takbir sampai malam, ya kan? Takbirnya bagus. Cuman kan pakai mic masjid musola Bu, kedengeran keluar. Takbirnya sambil bercanda. Kenapa Ustaz tahu? Alhamdulillah kediaman Ustaz kan nggak jauh, ada musola, ada masjid. Itu Bu kadang-kadang, ya Allah udah jam 11 malam, jam 12 malam takbiran nih. Kita mau coba istirahat, besok kan mau Idul Fitri nih, Idul Adha, ya kan? Kadang-kadang kedengeran tuh, jam 12, sampai jam 1 takbir. Takbirnya nggak salah, yang salah bercandanya. Jadi sampai takbir, samping-sampingnya itu bercanda. Ya, ada teriak-teriak. Lah kan kedengeran ke mic luar-luar. Jadi akhirnya apa? Jadi kurang pantas. Ya. Bukan lagi menumbuhkan apa namanya rasa di hati, kekhusyuan dengan bertakbir. Yang ada jadi dalam hati kita, ini orang apa-apa sih takbir kok bercanda. Nggak pantas. Jadi secara hukum agama tak pernah memerintahkan pukul beduk. Dan tiada ada beduk di negeri Arab. Ya. Jadi adanya kalau takbiran pakai beduk di mana Bu? Di kita doang Indonesia. Mandera pakai beduk. Maka yang dibuat memberitahu pada orang-orang akan waktu sembahyang yaitulah azan, yakni bang. Bang itu azan. Kalau masuk waktu sholat, muadzin mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umpama. Itu menandakan apa? Tanda sudah masuk waktu sholat. Adapun beduk itu cuma isyarat doang. Tek dung dung. Dan tetap kalaupun habis beduk itu tetap pakai azan. Bukan berarti azannya ditinggal diganti sama beduk, salah. Karena asal mulanya itu apa? Zaman Nabi Sayyidina Bilal bin Rabah naik ke menara. Nah, cuman kan Bu saat itu belum ada kayak gini Bu, belum ada Bu nih mic, awak belum ada, makanya naik ke atas. Saya bilang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sejauh orang mendengar tuh. Nah, sekarang zaman udah makin canggih, alhamdulillah. Jadi muadzin nggak harus naik ke menara, walaupun muadzinnya ada di dalam ruangan masjid, tapi fungsinya bagus nih, mic. Ya, kenapa? Manfaatnya besar.
untuk membantu menyampaikan suara itu ke sejauh mungkin hingga orang yang agak jauh bisa mendengarnya. Kayaknya Bu, dulu awal mula, begitu mulai ada mic nih di Masjidil Haram, semua dilarang, nggak boleh. Kenapa? Karena mereka beranggapan bid'ah. Bu, zaman Nabi ada mic nggak? Sayyidina Bilal azan pakai mic nggak? Ya kagak, mana ada. Nah, begitu mulai mau diumumin pakai mic dilarang, padahal manfaatnya bagus. Ya kan? Tiba-tiba ada seorang ulama besar, ya. Dia bertemu dengan ulama yang membid'ahkan mic tersebut. Lantas dia katakan, apa? Kau baca Al-Quran, ya. Yang kau pakai itu apa? Minzor, kacamata. Kacamata fungsinya apa? Untuk memperjelas bacaan. Berarti kacamata ada manfaatnya nggak Bu? Ada dong. Umpama ada orang penglihatannya udah mulai kurang jelas dengan alat kacamata. Nah, jadi terang, jadi jelas. Berarti ada manfaatnya nggak kacamata? Ada. Untuk membantu memperjelas bacaan. Nama ulama tadi diprotes. Lantas kenapa kau haramkan ini pakai mic? Mic ini sebagai alat untuk mempertegas suara, supaya orang itu di luar yang tadi nggak kedengaran suara, sebab ini jadi orang tahu suara azan, masuk waktu azan. Kenapa kau bid'ahkan? Nah, semenjak itu baru akhirnya dipakai di Masjidil Haram. Bahkan sekarang kalau mau jujur, udah suara paling bagus di Masjidil Haram Bu, habis itu Masjid Nabawi. Mic-nya gimana Bu? Ibu yang pernah haji umroh, kali tahu tuh suaranya subhanallah. Ya. Ya, masjid-masjid mushola kita sini mah standar. Ya, bagusnya udah paling bagus tuh. Masya Allah. Juga didukung oleh imamnya, bacaannya bagus, suaranya juga bagus. Nah itu. Jadi kalau di kita di sini masuk azan itu, masuk waktu sholat bukan semata-mata patokannya beduk, bukan. Awalnya beduk itu kan dipakai untuk membantu juga, menyampaikan apa? Menyampaikan suara. Mungkin saat itu kan belum ada mic. Nah di kita dipakai alat bantu apa? Ya beduk tadi. Jadi orang tahu simbol. Oh, udah beduk tuh. Kalau udah beduk berarti udah masuk waktu sholat. Tapi tetap azannya tetap dikumandangkan gitu maksudnya. Bukan berarti kalau udah pukul beduk atas azannya hilang. Salah. Ya. Adapun itu beduk di tanah bawah angin, dibuat bantuan azan. Oh, jadi sekedar bantu. Sama fungsinya kayak seperti mic maker. Nih Ustaz ngomong nih, bukan ibu doang dalam denger, yang di luar juga kedengeran. Nah itu. Jadi fungsinya dakwah begitu. Nah awalnya fungsinya beduk begitu, ya. Dibuat bantuan azan, memberitahu pada orang-orang yang jauh supaya mereka itu dapat tahu waktu sembahyang. Ya mungkin kan muadzinnya nggak ada ke atas menara, azan di dalam. Apalagi Bu, maaf yang azan udah aki-aki, Pak aki-aki. Hah? Udah suaranya pelan, terbata-bata, napasnya udah Senin Kemis. Gimana mau kedengar keluar? Maka dibantulah itu alat apa namanya dengan beduk. Nah, makanya kadang-kadang Bu saya suka ingetin, hai para muadzin, juga maaf jangan kesinggung yang udah pada tua. Artinya apa? Anda jadi muadzin bertahun-tahun bagus, nggak salah. Tapi kalau sekiranya sudah mulai agak kurang kuat, ya sudahlah, kasih kesempatan kepada anak yang muda. Biar juga jadi daya tarik tersendiri Bu buat umat. Kalau ngedengar suara muadzinnya enak,
Kayak di Masjidil Haram tuh, Masjid Nabawi. Jadi itulah fungsinya ibadah kita dan agama begitu. Membuat ada daya tarik tersendiri. Tadi siapa yang adzan? Suaranya enak loh. Membuat orang penasaran. Akhirnya dia datang ke masjid, datang ke mushola. Untuk apa? Untuk mendirikan sholat berjamaah. Itu maksudnya. Ya. Jadi fungsinya untuk meregenerasi. Nah, jadi dibuat bantuan adzan memberitahu pada orang-orang yang jauh supaya mereka itu dapat tahu waktu sembahyang atau buka puasa. Tak 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 dung 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 dung. Udah beduk tuh mushola. Nah, berarti udah menunjukkan apa? Ya, udah masuk waktu puasa. Tapi juga azannya nggak ditinggal. Atau begitu juga waktu sahur. Semakin kemari Bu, kalau sahur beduknya udah jarang. Cuman suka yang kedengaran suara apaan Bu? Sirine. Wih. Biasanya tuh 10 menit lagi imsak tuh. Ya. 10 menit lagi sebelum adzan subuh. Jadi ibarat ibu kalau naik kendaraan tuh ada lampu lalu lintas. Ada merah, kuning, hijau. Merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Nah ini imsak 10 menit sebelum waktu subuh. Jadi kalau tinggal 10 menit, itu ibaratnya udah lampu kuning, hati-hati. Hati-hati. Tadi masih lampu hijau, silakan makan, silakan minum. Udah tinggal 10 menit, kadang-kadang mushola suka kasih kode tuh. Ya, dikasih sirine umpama. Kalau ada yang beduk-beduk, kalau ada yang sirine wih. Itu simbol isyarat. Maka jika dipukul beduk itu dengan sekedar hajat, ya, sekedar hajat saja, maka tiada agama larang. Nah, sekarang bicara pukul beduknya. Kalau sekedar hajat aja kayak tadi, mau nunjukin bahwa sudah masuk waktu sholat, sudah masuk waktu buka puasa, atau sudah masuk waktu sahur, agama nggak larang, sekedar hajat. Melainkan jika dipukul lebih dari mesti, hingga berkumpul anak-anak berganti-ganti pukul. Ya ada kejadian mau begitu kan Bu? Kalau mau takbiran gimana anak-anak? Ganti-gantian nggak mukul? Ya, dung tak 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 dung dang dung tak tak. Takbirnya kagak. Ya kan? Bahkan kadang-kadang suka jadi lomba. Lomba mukul beduk. Aduh. Ya. Jadi udah banyak mulai melenceng Bu, keluar dari jalur agama. Mestinya apa? Mestinya ditanamkan itu kepada anak kita apa? Untuk bertakbir. Bukan malah main beduknya, takbirnya ditinggalin. Salah. Ya. Hingga berkumpul anak-anak berganti-gantian pukul. Dibuat satu mainan. Hingga bahwa ia menjadi satu penggoda besar atas orang sakit. Padahal di kampung itu ada orang sakit. Bu, nggak usah sakit parah. Sakit gigi aja Bu. Sakit gigi. Depan rumah ibu orang rame, tak tak dung dang dung tak tak. Gimana Bu rasanya Bu? Aduh, bawa mau marah aja. Jadi ngeganggu orang, nggak boleh. Ya. Atau yang hendak mau tidur, tadi saya bilang, udah jam 12, jam 1 masih dangdung pukul beduk. Orang mau istirahat, besok kan mau lebaran, udah mending istirahat. Ini kagak. Begadang, pukul beduk. Gila besok lebaran, subuhnya lewat. Orang pada sholat Idul Fitri dianya ngoroh. Dapat apaan? Sayang. Ya. Maka dengan begitu rupa, jadi tiada patut pada agama. Nggak pantas secara agama. Ya. Udah merugikan orang. Orang mau tidur istirahat jadi keganggu. Bahkan kalau ada orang yang sakit juga jadi terganggu. Dan juga tiada patut pada adat negeri adanya. Jadi nggak pantas. Jadi ingat, ada ibadah, ada adat istiadat. Mana yang didahulukan ya ibadah. Ini juga bukan masalah bertentangan sama ibadah agama aja, tapi juga secara adat jadi bertentangan. Kalaupun sekedar-kedarnya aja, namanya anak-anak mungkin
turut meramaikan, ya pantaslah anak-anak. Yang kagak pantas anak-anak yang umurnya 4-50 tahun. Tahu Bu, anak-anak 4-50 tahun. Bapaknya ikut-ikutan beduk, ngapain? Ya, jangan. Pasal yang ke-17, adab aturan baca Quran atau baca maulid, wallahu a'lam.